Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para pemirsa Peti Kurma dimanapun berada? Kali ini kita ketemu dalam program membincangkan tentang puasa Ramadan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk membicarakan beberapa hal tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam puasa. Paling tidak, ada 4 nilai yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Yang pertama adalah nilai normatif. Yang kedua nilai preventif. Yang ketiga nilai preservatif. Dan keempat nilai purifikatif. Yang pertama nilai normatif, artinya bahwa puasa adalah merupakan sebuah kewajiban hukum dalam Islam yang kemudian di dalam Al-Quran disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah familiar bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada sebuah kewajiban di situ. Yang kedua, bahwa Ramadan juga mengandung nilai yang disebut dengan nilai preventif. Apa maksudnya? Bahwa puasa Ramadan itu sejatinya merupakan sebuah alat pencegahan sebetulnya. Pencegahan daripada hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dosa. Sehingga dengan berpuasa lah itu akan menjadi tameng nanti bagi seorang muslim ataupun muslimah. Sehingga disebutkan dalam hadis bahwa puasa itu adalah junnah, perisai. Tetapi puasa yang seperti apa yang akan mampu menjadi perisai bagi seorang muslim? Tentu kita akan kembali kepada klasifikasi tentang puasa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali misalnya. Bahwa puasa ada puasa kalangan orang awam, ada kalangan khas, ada khasul khas atau khawasul khawas. Berbagai tingkatan level orang berpuasa itu akan memberikan pengaruh kepada orang yang berpuasa. Sejauh mana dia mampu menjadikan puasa itu sebagai perisai dalam kehidupannya terhadap segala kemungkaran dan dosa. Yang ketiga, nilai yang terkandung di dalam puasa Ramadan. Yang ketiga adalah preservatif. Ada semacam pemeliharaan. Pemeliharaan di sini, ya kalau kita kaitkan kepada kajian ushul fiqih misalnya, ada sebuah teori maqasidus syariah, bahwa Islam itu diturunkan mempunyai beberapa maksud. Di antaranya ada hifzuddin, memelihara agama, hifzun nafs, memelihara diri, hifzun nasl, kemudian hifzul mal, dan banyak lain sebagainya, bahkan memelihara alam lingkungan kita juga. Puasa itu salah satunya juga menjadi alat pemeliharaan terhadap diri, baik secara jasmani maupun rohani, secara zahir maupun secara batin spiritual. Sejauh manakah orang mampu berpuasa, sejauh mana spiritualnya itu bisa bangkit dan naik kualitas kepada kualitas yang tertinggi. Tentu sejauh mana pula dia bagaimana mengamalkan, memahami, dan mempraktikkan nilai-nilai puasa itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau ada orang yang berpuasa tapi masih melakukan kerusakan terhadap lingkungannya, berarti puasanya belum betul-betul memberi pengaruh terhadap diri dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa nilai puasa itu bisa diartikan sebagai nilai purifikatif. Tidak lagi sekedar pencegahan, tidak lagi sekedar pemeliharaan, tetapi pembersihan sampai ke akar-akarnya. Purifikatif. Dengan berpuasa, maka otomatis akan membersihkan diri dia dari akarnya sampai ke ujungnya, betul-betul secara totalitas. Itulah ujungnya daripada puasa itu, la'allakum tattaqun. Goalnya, orientasinya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tattaqun
yang seakar kata dengan muttaqin misalnya. Maka dalam hadis itu juga disebut oleh ada istilah ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa muttaqin artinya orang yang ihsan, yang selalu merasakan, dia merasa diawasi oleh Allah. Dalam konteks tasawuf ada istilahnya muraqabah, kemudian mukasyafah, musyahadah, muqabalah, dan lain sebagainya. Nah, ketika orang berpuasa, mampu tidak dia mencapai goal itu, bahwa dia sudah merasa diawasi 24 jam oleh Allah. Betul-betul merasakan kehadiran Allah. Baik dalam ketika dia ibadah formal, maupun di luar ibadah formal. Tentu dia akan merasakan apa manfaat dari puasa, kalau betul-betul puasanya sampai kepada derajat tatakun. Tatakun lagi-lagi, kata kita artikan, itu kan artinya takut. Takut berarti pasrah. Pasrah berarti tunduk. Betapa banyak orang hari ini berpuasa tapi tidak pernah pasrah dan tunduk kepada ketentuan Allah. Berarti puasanya belum betul-betul memberikan pengaruh bagi dia. Karena hakikatnya orang yang berpuasa, dia sedang menjadi budak bagi Allah. Karena dia sedang menahan dirinya untuk tidak mengecewakan Allah. Dia sedang menahan dirinya untuk kepada hal-hal yang berbau maksiat, sesuatu yang dilarang, yang tidak disukai dan disenangi oleh Allah. Ketika dia sudah betul-betul memahami puasa secara mendalam, mengamalkan secara mendalam, artinya dia sudah siap menjadi budak daripada Allah. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Siapakah yang budak? Tentu dia yang mencintai. Maka orang yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi budaknya. Sudah siapkah kita berpuasa dengan cinta? Bukan lagi sebatas kewajiban, bukan lagi sebatas paksaan, tetapi berpuasa dengan cinta. Ketika kita sudah siap berpuasa dengan cinta kepada Allah, artinya kita harus tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah. Ketika sudah tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah, maka 4 nilai tadi itu akan teramalkan semuanya, akan terkumpul semuanya dalam diri seorang insan. Itu hakikatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, ya Allah. Hanya kepada Engkau lah kami menjadi budak, tunduk dan patuh. Sebagaimana juga arti Islam itu adalah pasrah, tunduk, patuh, dan segala macam lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.